presentasikan tentang presentasi saya tentang minyak wijirami, suplemen vitamin E, profil asam lemak, ekspresi gen, paparan panas, metabolisme, dan respon imun pada babi. Ini pada mata kuliah anatomi dan histologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Guntur Prasetya, dan dosen pengampu saya adalah Dr. Hewan Sugiarto Sinar, MSI. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pendahuluan. Oke, dalam pendahuluan, jadi latar belakang masalah yang terjadi, sebanyak 96 babi digunakan untuk menyelidiki efek dari lipid diet, minyak wijirami, lemak unggas untuk diet yang dilengkapi dengan lipid dan vitamin suplemen E dalam pengaturan faktorial pada karakteristik fisik dan organoleptik dan profil asam lemak atau FA pada babi, dan ekspresi gen yang terkait dengan metabolisme lipid. Yang selanjutnya, stres panas sangat mempengaruhi aktivitas metabolisme pada babi. Selain hormon stres, fungsi penghalang usus yang rusak pada babi mengalami stres dapat berubah sensitivitas insulin dengan menginduksi peradangan sistemik. Itu pada latar belakang masalah yang terjadi pada penjelasan saya. Ini adalah solusi masalah dari jurnal yang ada, yaitu 48 babi yang terdapat 2 jantan dikebiri secara acak ditugaskan untuk 8 perawat dengan 3 babi betina dan 3 babi jantan dikebiri per perawatan. Itu solusi yang terjadi untuk pemeliharaannya. Dan babi dipanen ketika mencapai sekitar 110 kg. Jadi babi-babi tersebut dipanen setelah mencapai bobot yang sudah ditafsirkan tersebut. Dan pemberian pakan yang disimpan pada 23 Celcius sampai dengan 33 derajat Celcius dengan jumlah pakan yang sama selama 21 hari. Jadi itu adalah solusi yang terjadi untuk menangani hal tersebut. Kolesterol dan ekspresi gen yang terkait dengan metabolisme adalah kuantifikasi di hati. Itu adalah solusinya. Dan ini adalah hasil solusi presentasi profil asam lemak atau FA jenuh dan profil asam lemak atau FA tak jenuh tunggal menurun secara linear. Sedangkan presentasi profil asam lemak FA tak jenuh ganda atau PUFA, total PUFA meningkat secara linear dengan meningkatnya lipid diet. Jadi untuk menyelidiki dampak jangka panjang terhadap suhu lingkungan 33 derajat Celcius pada metabolisme lipid, kerusakan jaringan, dan produksi sitokin pada babi. Jadi itu adalah hasilnya. Jadi jika keadaan suhu lingkungannya menjadi lebih tinggi, kerusakan pasti akan terjadi. Latar belakang, kita masuk ke dalam pembahasan. Di dalam pembahasan ada latar belakang masalah, dan untuk yang pertama, dampak negatif dari PUFA. Makanan pada kualitas daging babi dapat dikurangi dengan suplemen makanan dengan vitamin E yang dapat melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif. Dan yang kedua, paparan 30 derajat Celcius dapat mempengaruhi metabolisme kolesterol
pada babi tanpa pertumbuhan menyebabkan kerusakan jaringan yang parah. Jadi itu pembahasan. Juga yang selanjutnya, sebuah biomarker serum untuk kerusakan hati tidak meningkat dengan paparan panas. Oleh karena itu, kami berspekulasi bahwa beberapa kerusakan jaringan telah terjadi ketika babi terpapar 33 derajat Celcius selama 21 hari. Metabolisme kolesterol juga dapat diatur secara unik pada hewan yang mengalami stres panas. Jadi kolesterol adalah nutrisi yang penting sehubungan dengan perannya sebagai prekursor untuk hormon steroid, asam empedu, dan vitamin D. Itu adalah latar belakang masalah yang terjadi. Dan yang selanjutnya adalah solusi masalah. Setelah setiap perawat yang sudah mendapatkan bagiannya untuk merawat akan melakukan perawatannya sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan. Itu adalah langkah yang dilakukan sebagai solusi. Dan metabolisme energi diatur baik di seluler maupun di seluruh tubuh melalui berbagai faktor transkripsi yang mengendalikan ekspresi gen. Komposisi asam lemak sampel otot ditentukan sesuai dengan metode. Jadi solusi masalah kali ini dia melakukan banyak varian dari langkah yang diambil untuk melalui perawatan yang sudah ditentukan, metabolisme yang sudah diatur, komposisi asam lemak yang lebih dikendalikan. Perawatan signifikan setiap hari ditemukan untuk serum masing-masing. Ketiganya lipid meningkat pada BBHS, tetapi tidak berubah pada babi PF. Pada D3 dari perawatan panas. Ini adalah hasil solusi. Pada hasil solusi tidak ada interaksi diet lipid dan vitamin E pada karakteristik fisik babi. Selain itu, baik lipid diet atau suplemen vitamin E tidak memiliki efek dan kelembapan dalam jaringan otot. Diamati pada babi yang diberi makan diet yang mengandung lipid dan fova berkurang dalam jaringan otot babi yang diberikan diet yang mengandung minyak biji rami dibandingkan dengan mereka yang memberikan makan diet tanpa lipid. Paparan jangka panjang pada 33 derajat Celcius, suhu lingkungan 10 derajat Celcius di atas suhu optimal menyebabkan respons stres pada babi tanpa tumbuh menyebabkan kerusakan jaringan yang parah. Itu pada hasil solusi. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu suplementasi lipid diet memiliki dampak besar dari profil FA di jaringan otot. Suplementasi dengan minyak biji rami 1%, meningkatnya kadar FUPA, mengurangi presentasi SFA dan MUFA, dan mengurangi rasio FA. Tidak ada perbedaan besar yang ditemukan pada karakteristik fisik dan organ leptik babi dan ekspresi gen yang terkait dengan metabolisme lipid. Dan memberi makan diet dilengkapi dengan minyak biji rami dan lemak unggas kepada babi yang lebih halus dapat efektif dapat meningkatkan nilai gizi daging babi tanpa memiliki efek negatif pada karakteristik organoleptik dan stabilisasi oksidatif. Itu pada kesimpulan yang saya ambil. Jadi itu adalah kesimpulan yang dapat saya ambil.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya Guntur Mas.